Shalom, shalom Bapak Saudara kasih Tuhan, shalom jemaat GBI Tanah Merah. Selamat pagi dan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kalau kita boleh tiba dari rumah kita masing-masing dengan keadaan selamat, tentunya dengan satu tujuan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, semua merasakan sukacita dari Tuhan Yesus. Haleluya. Yang merasakan sukacita dari Tuhan Yesus, kita lambaikan tangan kita sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita di mana kita saat ini akan memulai ibadah kita di tempat ini. Mari masing-masing kita bersatu teduh di hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap hidup kita sehingga kita boleh menjadi orang yang berkata.
memulihkan kami Tuhan. Kau adalah Allah bagi kami yang luar biasa. Oh haleluya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam tangan-Mu, kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Karena kuasa-Mu, kuasa-Mu yang mengikat kami. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat Tuhan sebagai bukti penyerahan kita di dalam segala keterbatasan kita. Mari kita mengakui setiap keajaibannya, ketidakmustahilannya di dalam hidup kita. Dia sanggup memulihkan kita, Dia sanggup menyembuhkan kita. Kuasanya saat ini rasakan dengan sempurna, katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa.
ini Tuhan. Roh Kudus berkarya sebebasnya, seluasnya, menjamah, mengurapi kami, memurnikan setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi umat yang percaya katakan, amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Coba lihat dong kiri kanannya. Haleluya. Kalau masih muram-muram mukanya cubit dia. Ya. Kasih yang termanis bagi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang manis-manis di hadapan Tuhan. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Amin. Yang ganteng-ganteng tepuk tangan dong. Yang ganteng, kalau nggak tepuk tangan berarti nggak ganteng, nggak merasa ganteng itu. Ayo, yang mau ganteng mau nggak? Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yang cantik-cantik tepuk tangan bagi Tuhan. Yeay, haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Datanglah dan bertata di hadirat Tuhan.
hanya dua-dua sama temannya ya, yang di sampingnya. Yuk, haleluya. Kami masih dalam bernyanyi bagi Tuhan. Akan coba gerakan setiap langkah kita di dalam Tuhan, amin. Mari kita angkat suara kita menyembah Yesus lewat pujian ini. Yuk, sama-sama katakan. Angkatlah suara, amin. Puji dan serukan nama Yesus. Kesempatan ini kami akan buka ruang kesaksian bagi kaum ibu yang akan memuji Tuhan. Kami persilakan untuk datang ke depan. Silakan kaum ibu.
terima kasih buat kaum ibu yang sudah memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Tidak akan pernah melupakan kami. Kau selalu mengingat kami dalam setiap janji-janji Tuhan. Kembali kita naikkan pujian ini dan sama-sama kita bangkit berdiri katakan.
kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami. Dalam segala keterbatasan kami Tuhan. Haleluya. Lebih lagi katakan semua jemaat GBI Tanah Merah ku buka hati. Yes, haleluya. Amin. Jamah Tuhan. Oh, yes, haleluya. Amin. Shalamaya lamaya shikalamaya lamaya 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 shikalamaya lamaya lamaya salamaya de. Haleluya. Serahkan nama Tuhan ku buka hati. Shakadalaya dalamana nama shakada. Kiadalaya dalaya nama shakadalaya daraba shekidede. Iyanarama hadiratmu Tuhan. Your presence God. Nama syakaralaya danalaya danalaya rabu. Jesus. Kiadalaya danalaya nama syakaralaya. Haleluya, haleluya. Yesus. Engkau yang dahsyat Tuhan. Engkau yang hadir di tempat ini. Percaya ketika kehadiran-Mu nyata dalam kehidupan kami, ada sesuatu besar yang terjadi. Ada hal yang dahsyat terjadi. Ada pembebasan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada jalan keluar. Yuk kita buka kedua tangan kita samakan refnya tadi. Ku buka hati untuk jamahan. Something great God. Ambil alih Jesus. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari masuk lebih dalam lagi, katakan ku buka. Jesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu lebih layak katakan ku buka hati, ku buka jamaah Jesus. Haleluya, haleluya. Ya Rabba shakadalaya dalaya dalaya. Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rasakan pekat hadirat Tuhan pada pagi hari ini. I don't know, saya gak ngerti kenapa. Tapi pada pagi hari ini, siapapun yang datang sesuatu dalam hidupmu, mari angkat pujian ini.
Kiala pasyaka dalam buka tanganmu besar-besar lebar-lebar. Kiala layana masyaka dalayana layana masyaka da. Yes God, yes God. Ku buka hati, katakan. Ku buka. Yes Jesus. Haleluya, haleluya. Kiala layana masyaka dalayana mo. Ambil alih, ambil alih. Ambil alih. Yesus. Oh, ku buka hati jamahanmu. Tiada laya masyaka da. Tiada laya masyaka da. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Saya ngerti kenapa pada pagi hari ini, jika ada yang mau didoakan silakan maju ke depan sambil angkat pujian. Buka tanganmu besar-besar. Yang mau didoakan hadirat Tuhan nyata, mari maju ke depan. Yang mau didoakan maju ke depan. Ku buka hati buat, katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jam. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan silakan maju ke depan. Kira apa syaka dalayana masyeke. Haleluya. Kedalatara apa jangan malu. Silakan Bapak Ibu. Kira apa syeke dalayana boya para syeke. Jesus menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Saya nggak pernah begini tempat ini, jujur. Serius. Tapi ketika angkat pujian ini ada sesuatu yang menggerakkan hati saya. So biasanya ada altar call di depan, tapi no. Tuhan katakan saya mau ambil alih tempat ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang maju ke depan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Kita apa syakar. Saya akan hitung, silakan. Mari, 1. Terima kasih. Yes God. Open your hands. Buka tanganmu. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati. Mari. Kalau Tuhan sudah bilang ambil alih, Dia akan ambil alih. Kalau Tuhan sudah bilang ambil alih, maka Dia akan ambil alih. Yes, di altarmu is not ours God. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih Tuhan, ambil alih Raja seluruh hidup di altarmu. Sembah Dia, menyekian darah yang masyaka darah ya. Ku buka hati adalah masyeke kiada layana masyaka layana masyeke kiada layana masyaka
apa yang saya persiapkan hari-hari ini, kita nggak janjian, tetapi ada garis merah yang Tuhan mau kerjakan. Mengapa? Karena ketika Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau datang beribadah dengan Tuhan, kepada Tuhan, sebenarnya bukan yang di sini yang punya kuasa, yang di sana yang punya kuasa. Setuju dengan saya? Bukan kita yang di sini yang punya kuasa, tapi yang di sana yang punya kuasa. Itu yang menariknya, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, dan Allah intervensi. Sama-sama katakan intervensi. Intervensi adalah sesuatu yang gak pernah kamu rencanakan, segala sesuatu yang gak pernah kamu pikirkan atau rancangkan sebelumnya, lalu Tuhan ambil alih hidupmu. Itu intervensi. Sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kita sebagai manusia, kemampuan kita sebagai orang percaya, suddenly Tuhan ambil alih. Itu intervensi. Dan saya beritahu Bapak Ibu sekalian, intervensi yang dilakukan Tuhan itu kehendak hatinya. Dan kalau dia sudah intervensi, maka tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menahannya. Karena dia yang berkuasa. Tetapi ada kalanya manusia itu punya keinginan sehingga intervensi Allah yang harusnya terjadi akhirnya tidak terjadi. Bukan karena Allah tidak berkuasa, tapi karena manusia tidak peka. Biasanya kepekaan kita itu terjadi ketika kita sering melakukan. Jadi kalau saya ajarkan pada mereka yang saya didik, belajar untuk peka apa yang Tuhan mau. Supaya ketika engkau biasa mendengar atau biasa peka dengan apa yang Tuhan mau, maka engkau tahu sebenarnya ini Tuhan mau arahnya kemana. Memang pertama-tama sulit, tetapi suka atau tidak suka, mau tidak mau kita harus lakukan itu. Apalagi hari ini di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Saya akan masuk dalam khotbah saya pada hari ini, bicara soal kemah. Alkitab menunjukkan ada 2 kemah yang terkenal di Perjanjian Lama, lalu ada lanjutan di Perjanjian Baru, yaitu kemah suci yang dibangun Musa dan kemah Daud yang didirikan Daud. Lalu Kisah Para Rasul mengangkatnya bahwa akan ada restorasi Pondok Daud atau kemah Daud. Tetapi yang paling menarik dari 2 kemah ini, ternyata ada 1 kemah yang dibangun Musa sebelum ia mendirikan kemah suci. Ketika saya membacanya, saya lalu berpikir, Tuhan, apa yang kau mau dengan kisah ini? Ternyata ketika datang ke tempat ini, saya tahu apa yang Tuhan mau, yaitu pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan itulah tema khotbah saya hari ini, bicara soal kemah pertemuan. Ada kemah pertemuan. Next. Ketika bicara soal kemah pertemuan, maka kita akan belajar sama-sama. Ada roadmap-nya tentang kemah pertemuan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama bicara soal perjumpaan di gunung Tuhan. Sebelum masuk kemah pertemuan, ternyata ada perjalanan bagaimana kemah pertemuan terjadi. Yang pertama ada perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ada perjanjian yang meteraikan di gunung Tuhan. Lalu ada instruksi pembangunan kemah suci dalam Keluaran 25-27, penetapan jabatan imam Harun dan anak-anaknya. Lalu yang keempat, detail akhir pemilihan orang-orang yang ahli, ada Bazial dan Oholiab, dan 2 loh batu. Jadi ketika dalam Keluaran 33 yang kita akan bahas nanti, kemah pertemuan ini menarik.
kemah pertemuan ini bukan kemah suci, bukan tabernakelnya Musa yang dibuat, karena ini belum jadi tabernakelnya. Kemah suci dibuat setelah kemah pertemuan sudah selesai. Yang paling menarik adalah Bapak Ibu, kemah pertemuan adalah satu kemah yang didirikan Musa, yang biasa didirikan Musa untuk adanya dialog bersama antara tua-tua untuk menemukan kesepakatan. Jadi kemah ini dibangun sedemikian rupa yang sudah biasa dilakukan. Jadi para tua-tua mereka kumpulkan, Musa kumpulkan, lalu berdialog di satu kemah ini. Tetapi sebelum kemah ini keluar di Keluaran 33, ternyata ada hal yang menarik sebelumnya. Yaitu yang pertama ada perjumpaan di gunung Tuhan, di mana ada 4 hal yang Tuhan lakukan di gunung Tuhan. Ada perjanjian di mana nubuat, ada janji Allah kepada bangsa Israel. Lalu ada instruksi pembangunan kemah suci. Opung Gembala, saya tahu dulu pelayanannya pelepasan. Ya, sama kayak mama saya. Nah biasanya orang-orang yang pelayanan pelepasan itu ngerti banget soal kemah suci. Ya, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Itu pasti manusia-manusia pelepasan, udah tahu begitu ya. Dan ini hal yang paling seru dilakukan. Lalu ada penempatan jabatan imam, yaitu anak Harun anak Harun, lalu 2 loh batu di akhir Keluaran 31. Di akhir Keluaran 31, ketika Musa berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan ngomong kepada Musa, dikatakan demikian, bahwa bangsa ini sudah melakukan hal yang jahat di matanya. Lalu Yosua ngomong sama Musa, Tuanku, aku mendengar suara kemenangan, trompet kemenangan. Musa katakan, enggak. Yang kamu dengar bukan trompet kemenangan, bukan sukacita kemenangan, tetapi kekalahan. Lalu Allah bicara dalam Keluaran 32, kamu turun karena bangsa ini tegar tengkuk. Anda bisa bayangkan, Tuhan kasih perjanjian di Keluaran 24, lalu pada waktu yang sama, pada hari-hari yang sama, di gunung Tuhan yang sama, di kaki gunung, bangsa ini membuat anak lembu tuangan dari emas. Musa menghadap Tuhan bersama Yosua. Jadi kenapa Yosua dipilih Tuhan? Karena di mana Musa berada, di situ Yosua ada. Ketika Musa ketemu Tuhan, ada Yosua di situ. Lalu firman Tuhan katakan Musa sengaja mengundurkan diri sehingga orang Israel merasa kehilangan pemimpin. Lalu ia ngomong kepada Harun untuk membuat anak lembu tuangan. Mereka bersuka cita. Yosua katakan ketika ada di Gunung Sinai, Tuanku, bangsa sedang bersuka cita karena kemenangan. Musa katakan, no, ada kekalahan di situ. Kekalahan kenapa? Kekalahan karena perjanjiannya sudah dirusakkan oleh bangsa itu sendiri. Ketika itu terjadi dalam Keluaran 32, maka ada peringatan, saya pakai bahasa yang halus. Tetapi di Keluaran 33 dikatakan ada ancaman. Tuhan itu mengancam. Kenapa mengancam? Dia katakan kalau aku tinggal di situ, maka aku akan binasakan mereka. Kenapa? Karena bangsa ini tegar tengkuk. Kepala batunya minta ampun. Jangan pegang kepala masing-masing, karena kepala kita keras. Kepala batu masing-masing. Lalu akhirnya masuklah dalam Keluaran 33 ayat yang ke-7. Next. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi alasan kemah pertemuan itu dilakukan karena ada kejadian di mana Allah sedang, bahasa ya, naik darah sama kelakuan orang Israel. Lalu dia buat kemah pertemuan. Dan yang paling menarik adalah yang biasanya kemah pertemuan itu didatangkan oleh Musa dan para tua-tua pemimpin Israel, yang masuk kemah pertemuan cuma Musa. Yang lainnya takut. Kenapa?
karena mereka sudah melakukan hal yang buruk di mata Tuhan. Kemah yang harusnya bisa didatangkan oleh para tua-tua untuk berdialog cari Tuhan, ternyata kemah itu hanya didatangkan oleh Musa seorang diri tanpa para pemimpin yang lainnya. Di sini saya temukan ada setidaknya 2 fungsi yang paling penting dari kemah pertemuan. Yang pertama, tempat kehadiran Tuhan. Yang kedua, tempat perjumpaan antara manusia dan Tuhan. Jadi ketika kemah ini sebelum ada kemah suci, ternyata Musa biasa berdialog dengan para pemimpin lalu minta apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi menarik ya Bapak Ibu, Allah punya rencana untuk supaya dia tinggal bersama dengan umatnya, maka dia buat instruksi buat kemah suci. Lalu manusia orang Israel berdosa, buat anak lembu tuangan. Ketika itu terjadi, maka fungsi dari kemah pertemuan yang harusnya sama-sama tua-tua itu datang. Dan Tuhan naik darah dengan bangsa Israel. Mereka jadi ketakutan tersendiri. Sedangkan 2 fungsi yang paling menarik dari kemah pertemuan adalah Tuhan hadir. Dan harus ada dialog antara manusia dengan Tuhan. Lalu apa pentingnya kemah pertemuan? Next. Alasan Musa mendirikan kemah pertemuan yang pertama, kemah pertemuan menjadi ruang tanggung jawab. Kenapa ruang tanggung jawab? Sebagai seorang pemimpin, firman Tuhan katakan dalam Keluaran 32:30, aku akan naik menghadap Tuhan. Untuk ketemu dengan Tuhan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Setelah ada ancaman, Musa dirikan kemah dan masuk untuk mempertanggungjawabkan apa yang sedang terjadi. Ketika engkau dan saya, kalau masuk dalam imajinasi kita tentang Musa, seorang pemimpin yang dikatakan malu-malu gitu ya, maka butuh Harun untuk berbicara. Yang sungkanan, dia butuh nabinya Harun yang bicara lugas karena dia takut untuk berbicara. Tetapi hari itu Musa mengambil tanggung jawabnya sebagai pemimpin untuk menghadap Tuhan atas kelakuan bangsa yang tegar tengkuk. Kemah pertemuan menjadi ruang tanggung jawab yang diambil alih oleh Musa, di mana para pemimpin lain tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemah pertemuan menjadi ruang dialog. Keluaran 33 yang ke-9. Berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Kemah pertemuan menjadi ruang dialog antara Musa dengan Tuhan. Apa yang akan Tuhan sampaikan, yang Tuhan punya rindukan pada bangsa itu disampaikan lagi kepada Musa. Dialognya kita akan baca tuh di bawah. Bagaimana nanti ketemu satu perkataan, Tuhan, saya mau tahu, kalau nantinya bangsa ini mau kenal Engkau, siapakah Engkau? Lalu dia akan menyebut nama dia. Kamu akan pergi ke gunung, aku akan lewat. Dan aku akan beritahu namaku kepadamu. Itu terjadi di kemah pertemuan. Di ruang dialog. Ruang dialog adalah ruang di mana Musa bisa berbicara kepada Tuhan seperti apa? Seperti teman, bercakap-cakap. Ketika saya dapat ayat ini, saya bertanya, Tuhan, ajar hambamu untuk bisa mengerti body language-nya Tuhan, apa yang kau mau. Apa yang harus aku lakukan? Salah satunya yang tadi. Salah satunya yang tadi. Apa? Ketika Tuhan mau ambil alih, saya harus berikan. Karena kalau saya nggak kasih, repot saya. Apa gunanya saya? Nggak ada gunanya.
Apa gunanya kita beribadah kalau Tuhan yang ditinggikan mau beracara? Kita cuma alat. Saya cuma alat untuk sampaikan firman Tuhan. Bukankah hal yang luar biasa kalau Tuhan sudah ambil alih? Benar Bapak Ibu? Jika ketika kau datang ke tempat ini beribadah, dan kalau Tuhan sudah ambil alih ibadahmu, biarkan Tuhan ambil alih. Biarkan dia bekerja. Ya kita punya waktu gitu ya. Tapi Tuhan juga tahu waktu kok, tenang aja. Dan ketika dia ambil alih, dia akan lakukan apa yang dia mau. Mungkin gak berasa instan, tetapi Tuhan ambil alih. Karena ketika kita biasakan Tuhan ambil alih, di ruang dialog itu Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang ajak ngomong Musa. Tuhan yang berbicara kepada Musa dialog Bapak Ibu. Tidak monoton, tidak begini, dialog. Itu ruang di mana engkau dan saya ketemu dengan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan mau berurusan secara pribadi, personal. Yang ngerti katakan amin. Bisa paham? Jadi kalau engkau datang beribadah dan Tuhan ambil alih, berarti something big will happen. Ada sesuatu yang besar yang terjadi. Kenapa? Karena Allah akan ambil urusanmu secara pribadi. Akhirnya kita datang beribadah ke gereja, ke tempat ini dengan cara yang benar. Dengan cara yang tahu Tuhan, gue mau beribadah, saya tahu bahwa ketika saya datang beribadah, Engkau akan bekerja dengan dahsyat. Karena ibadah ini Tuhan yang punya. Kan dari kita nyembah Tuhan kan ya? Bisa bayangin nyembah Tuhan, berbahasa roh, nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan hadir gitu ya. Wah. Terus bilang, Steven, gue mau lakukan ini. Nanti dulu Tuhan. Tempatmu di atas, tempatku di bumi. Benar? Worship leader gitu. Saya dulu worship leader, beliau juga. Bisa bayangkan kalau kita sembah Tuhan kita yang dahsyat itu. Engkau dahsyat Tuhan, Allah luar biasa, hadirlah di tengah kami. Dia hadir. Ketika dia katakan, giliran gue ya. No, God, Tuhan, belum. Refnya belum selesai. Belum Tuhan. Altar call-nya di mana-mana itu setelah khotbah. Tidak ada namanya sebelum khotbah. Lalu Tuhan bilang nanti sama saya, woi, gua Tuhannya bukan lu. Ngerti maksudnya? Saya Tuhannya kata dia, bukan kau. Kau dari tadi nyembah aku, kau yang minta aku datang, pas aku datang kau usir. Daripada saya kualat pulang dari sini kan. Jadi saya ragu-ragu, serius Bapak Ibu, serius ini. Ini jujur li gitu ya, direkam lagi saya ini. Ketika saya kata Tuhan, ini ngapain ya, saya udah air mata sebelah gila, ada yang mau Tuhan mau. Lalu saya berdiri di sini, ngomong dalam hati. Ini kan udah kayak tempat sendiri gitu ya. Saya bilang gini, Tuhan, di mana-mana altar call tuh adanya di belakang, bukan adanya di depan. Kalau adanya di depan, selesai sudah ibadah gitu ya. Saya pikir kalau udah mau selesai ibadah juga cepat-cepat juga gak ada masalah kan ya. Ya Tuhannya sudah hadir, mau ngapain coba? Kan Anda kan butuh Tuhan, bukan butuh saya. Anda butuh pembicara atau butuh Tuhan? Butuh Tuhan. Ya Tuhan bisa pakai pembicara, tapi kalau Tuhan yang sudah hadir, ngapain pula kita? Ini khotbah, kebawanya itu agak ngedip. Karena sesuatu yang teologis, tetapi harus sederhanakan. Tapi ketika Tuhan katakan, aku hadir, aku mau lakukan sesuatu. Ada yang mau aku harus perbuat di tempat ini. Ya siapa kita ya? Jangan sampai saya pulang ke Gading Serpong, kenapa-napa nanti gak bisa tidur saya. Dalam mimpi-mimpi Tuhan bilang, anak kurang ajar kau. Aku pilih kau jadi hambaku, kau belagu jadi tuanku. Bisa kualat saya nanti. Ya, daripada saya kualat gitu kan, mau jadi gak kejadian lebih lakukan saja. Ya, urusannya Tuhan itu bukan saya. Ya teman-teman. Ya, gitu. Ya. Kenapa? Karena itu penting Bapak Ibu. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kalau terjadi dialog, yang mau sering bicara siapa? Tuhan atau kita?
Banyakan kan kita yang sering ngomong kan. Enggak biarkan Tuhan ngomong kan. Siapa yang di sini berdoa makan, Tuhan diajak doa. Enggak ada, kita yang berdoa. Tuhan kami mau makan, kau berkati. Amin. Tuhan baru ngomong, kau jangan doa kesehatan kalau makannya yang lain gitu ya. Nanti saya dikat lagi. Makanannya gak sehat, kau berdoa sehat, dia komplain nanti kan. Ya di sini suka babi kan itu ya. Meskipun mau ada perpu babi ya gimana ya. Babi itu enak gak bisa diundang-undangkan. Yang ngerti maksudnya, ngerti lah ya. Dialog tuh, ya, Tuhan ambil alih. Kalau Tuhan sudah ambil alih, sudah. Musa berbicara sama Tuhan. Dialog itu artinya Musa ngomong, berteman, ngomong, bercakap-cakap, bertatap seperti teman. Itu enak, seru banget. Kita belum seperti teman tadi tuh ngomong. Udah order udah masuk. Aku ambil alih ya. Ya sudahlah, ambil lah. Punya lu. Bukan punya gua ini juga. Nah, kerajaan bukan punya Pak Gembala, ya Tuhan yang ambil alih, ya udah silakan. Ya, dia mau acak-acak juga Tuhan yang ambil, ya udah. Dia mau bereskan, dia mau lepaskan, dia mau sembuhkan, terserah kau Tuhan. Kenapa ini punyamu bukan punya aku? Ini punyanya engkau, bukan punya Pak Gembala, bukannya punya Opung Gembala, ini punyamu. Karena kalau punyamu maka dia akan bertanggung jawab penuh. Amin. Setuju? Next. Ya. Alasan Musa mendirikan kami pertemuan adalah bicara soal ruang keputusan. Keluaran 33 ayat yang ke-14. Kenapa ruang keputusan? Jadi ketika ada dialog, selesai dialog firman Tuhan katakan 33 ayat 14. Aku sendiri, tebal saya kasih. Aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tadi ada roadmapnya, ada perjanjian, ada kebodohan orang Israel ketegar tengkuk, ada ancaman. Tetapi ada kemah pertemuan yang dibuka oleh Musa. Musa berdialog, tiba-tiba Tuhan bilang gini, aku sendiri hendak membimbing engkau. Enggak boleh ada yang lain. Bukan Musa yang membimbing orang Israel keluar. Bukan Musa yang tuntun, no. Allah sendiri. Makanya firman Tuhan katakan, kalau Allah di pihak kita, apa? Siapa lawan kita? Kenapa? Karena aku sendiri. Bapak Ibu, kalimat aku sendiri itu harus kita tarik tentang situasi yang terjadi saat itu. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai, firman Tuhan katakan orang Israel 70 tua-tua itu melihat Allah duduk dengan batu pualam, melihat kemuliaan Tuhan. Seorang Israel itu berdiri geredek gitu ya, ketakutan nyembah Tuhan. Kenapa? Karena sangat luar biasanya Allah yang mereka sembah itu hadir. Mereka bisa lihat dengan mata telanjang. Tapi ketika orang Israel berdosa lalu ada ancaman dari Tuhan, dia tahu bahwa Allah yang dahsyat itu kalau dia sudah ancam berarti akan ada malapetaka besar terjadi. Kenapa? Karena kedahsyatan Allah itu dahsyat bagi mereka. Jadi ketika Allah ngomong sama Musa, aku sendiri bisa bayangkan kedahsyatan Tuhan itu yang mereka melihat itu tuntun berarti sesuatu yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia kalahkan musuh-musuhnya. Firman Tuhan katakan seluruh bangsa-bangsa dia di daerah situ ketakutan. Kenapa? Karena ada Allah yang besar yang tuntun mereka keluar. Ada tiang awan pada waktu malam, ada tiang api pada waktu tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Dikatakan tiang awan itu ujungnya itu sampai paling ujung. Bisa bayangkan. Aku sendiri. Bapak bisa bayangkan kalau tiba-tiba ada orang yang terkenal gitu ya, ada pemimpin Anda yang luar biasa, saya nggak ngomongin orang pemimpin yang besar seperti apa, tapi pemimpin yang terkenal itu datang ke Bapak Ibu, lalu bilang gini, hei, bukan ajudanku yang sama-sama kamu ya, no. Bukan pengawalku ya yang sama-sama kamu, enggak. Bukan tentaraku yang sama-sama kamu ya, enggak. Bukan ajudanku atau pembantuku yang bareng-bareng sama kamu, enggak. Aku sendiri yang sama kamu.
Artinya apa? Kalau aku sendiri yang sama kamu, artinya ajudanku ikut, tentaraku ikut, pengawalku ikut. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kalau Allah sendiri yang membimbing bangsa Israel, artinya apa? Artinya seluruh tentara di sorga, bala tentara sorga ada sama bangsa Israel. Kenapa? Karena pemimpinnya di situ. Kalau presiden udah bareng-bareng sama Pak Gembala, kalau tiba-tiba Pak Gembala ditelepon itu yang sama Pak Presiden, nanti seskap yang kesini. Ya udah cuma seskap doang. Sama ajudan seskap gitu ya. Atau ajudanku udah. Tapi kalau Pak Presiden yang datang, sama menteri-menterinya, sama seskap-seskapnya, sama ajudannya, numplak di sini jadi satu. Artinya apa? Artinya kalau dia katakan aku sendiri, artinya seluruh kekuasaan, seluruh otoritas kuasa dari Allah semesta alam, itu yang bimbing bangsa Israel. Jadi Musa mendapat satu insurance, asuransi, bahwa apa yang akan datang depan ini gue gak perlu khawatir. Meskipun bangsanya tegar tengkuk. Apa dikatakan? Aku akan membimbing engkau. Dia akan bimbing. Menarik ya. Kalau Allah sudah turun tangan, kan kadang kita, Tuhan tolong hamba-Mu, kirim malaikatmu. Cuma satu yang dikirim. Tapi kalau Tuhan Roh Kudus berarti, itu kekuasaan Allah semesta alam datang. Artinya perangkat kerajaan Allah itu datang sama kita. Lalu apa fungsinya, pentingnya mendirikan kemah pertemuan? Kemah pertemuan merupakan tempat di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kemah pertemuan merupakan kita harus mendirikan kemah pertemuan kita masing-masing secara pribadi. Apa itu? Anda harus siapkan waktu, tempat Anda untuk di mana Allah hadir. Hidupmu, rumahmu, jadikan kemah pertemuan. Pentingnya mendirikan kemah pertemuan adalah ruang untuk menjadi dewasa rohani. Bagi kita hari-hari ini, ketika kita mendirikan kemah pertemuan, ketika kita masing-masing pribadi mau ketemu dengan Tuhan, artinya hidup kita siap untuk menjadi lebih dewasa. Karena orang-orang dewasa adalah orang-orang yang bisa diberikan tanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang dewasa. Kalau anak kecil sudah dikasih tanggung jawab, berarti dia sudah dianggap dewasa sama papa mamanya. Ibrani 5 ayat 14 katakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalau engkau ketemu dengan Tuhan di ruang pertemuan, di kemah pertemuan, engkau sedang nyembah Tuhan, lalu ada firman Tuhan, dan firman Tuhan tegur kamu. Saya yakin dan percaya hari itu Musa datang dengan takut dan gentar. Musa datang dengan rasa melekat hatinya, Tuhan, ini aku di pemimpin nih. Kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa bangsaku itu seperti ini? Ada yang salah ke di aku gitu. Pemimpin kan begitu kan? Bapak Ibu yang jadi pemimpin perusahaan gitu ya. Pegembala, pemimpin komsel, tempat lain itu pemimpin pemuda. Kalau terjadi sesuatu pasti mikir deh, itu pimpin yang benar ya. Kalau pimpin yang benar gak mikirin biasanya. Tapi kalau pimpin yang benar langsung, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Dan Tuhan akan tegur tuh. Makanya firman Tuhan katakan anak kesayangan itu anak yang dididik. Didisiplin sama Tuhan, dikasih makanan keras. Kalau jemaat Tuhan ketika engkau datang, ditegur oleh firman Tuhan, Anda sedang masuk namanya ruang kedewasaan rohani. Karena orang percaya itu, orang Kristen itu dewasa tuntutannya. Kenapa? Karena perkawinan anak domba. Kalau perkawinan pasti orang sudah dewasa. Kalau anak kecil namanya perkawinan dini. Agnes Monica.
pernikahan dini. Ingat film itu? Kalau ingat di film itu berarti kita seumur. Kalau enggak berarti ya mereka Anda lebih muda. Ya, ya. Ada dewasa, ada tanggung jawab. Ketika engkau datang sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai orang tua yang didik anaknya. Lalu engkau datang berdoa, ambil saat teduh. Lalu engkau baca firman Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan katakan, jangan bersungut-sungut. Udah. Ampuni orang lain. Suruh ngampuni Tuhan. Kalau ketemu saya di gereja aja melengos dia. Udah duduk paling depan. Enggak, sorry. Ntar yang kena depan lagi. Bapak Ibu selamat. Udah di sana, udah bermusuhan. Nah ini sedih ya kalau jadi asyir gitu ya. Asyir kan orang anggap asyir itu pelayanan yang paling rendah. Oh no, asyir itu kerjanya kerasnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka lah gerbang bait suci, penjaga-penjaga. Jadi bisa bayangin ketika orang itu punya masalah, lalu dia datang ke gereja, asalnya sedang ngomong sama orang lain, lalu orang ini punya masalah, dia bilang, gua datang ibadah, udah kesel di rumah, ini asar cemberut lagi, nggak nengok muka gua, senyum kagak, aduh, melengos begitu, disuruh ngampuni lagi, dapat khotbah pendeta, pak pendeta, belum apa-apa udah tarkol, gereja apaan ini, gitu kan, pusing dia, bertobatlah. No, tapi ini yang terjadi. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam kemah pertemuan, mau tidak mau, hidupnya harus berurusan dengan Tuhan. Mengapa? Karena dia harus berani datang kepada Tuhan. Ketika kita mau ketemu Tuhan, kita harus mau dibereskan oleh Tuhan. Ketika kau datang saat teduh nih, pagi, hari, malam, mau tidur Anda saat teduh, mau berdoa, sesungguhnya Anda sedang mempersiapkan diri untuk dibereskan sama Tuhan. Ketika kau pagi-pagi berdoa seteduh gitu ya, lalu kau perkatakan firman, Tuhan engkau dahsyat, engkau Allah yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang dahsyat, firman-Mu katakan bersyukurlah senantiasa, bersukacita senantiasa. Lagi teriak begitu, Tuhan bersukacitalah, aku mau bersukacita. Tiba-tiba Tuhan ngomong gitu ya. Kau gak bersukacita, mulutmu bersukacita, hatimu sedang dongkol. Langsung kena didikan Tuhan. Kenapa? Ya lu datang ke Tuhan. Kalau you datang ke Tuhan, Anda harus siap sedia Tuhan mau lakukan apa dalam hidup. Karena hanya ada orang dewasa rohani yang mau mempertanggungjawabkan kelakuannya di hadapan Tuhan. Kalau bukan orang dewasa, dia akan kabur dari Tuhan. Tuhan, aku keliru, aku datang. Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan, tadi seharian gue udah begini. Saya ngomel dulu. Katakan oke. Engkau dewasa. Engkau bertanggung jawab dengan apa yang engkau perbuat. Gampang gak? Enggak. Kenapa gak gampang? Susah. Yang berikutnya, pentingnya mendirikan kemah pertemuan. Ruang untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu senang kalau kita berbicara sama Dia. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepada dalam segala hal, dan kau memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kolose 1 ayat 10. Ketika kau masuk ruang kemah pertemuan, di situ engkau memiliki ruang untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa? Dialog ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya seperti ini.
Tuhan, apa yang kau mau dalam hidup saya? Kamu begini ya, anakku. Jadi seperti ini ya. Iya Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Kan kalau Bapak Ibu punya anak, yang paling seru kan kalau pas pulang sekolah, anak datang, lo denger-dengeran kan sama kita kan ya. Udah stop, jangan minum es. Udah stop, jangan minum kombuchanya banyak-banyak. Mana sih kok kombucha? Sudah stop ya, stop. Ya, sudah. Jangan minum itu banyak-banyak. Sudah. Makan ini jangan banyak-banyak. Kan kalau anaknya menyenangkan hati emak bapaknya langsung bilang, iya ma, pak, oke, deal. Ma, aku mau belajar ya. Orang tua seneng banget tuh ya. Wih, dia anak gue datang, ma, pa, aku mau berdoa. Puji Tuhan, luar biasa kan. Ma, pa, papanya sakit, mamanya sakit, ada yang datang, tupang tangan. Itu kan kesukaan hati orang tua, toh. Lalu tiba-tiba anak yang ngomong sama papanya, pa, aku lagi suka sama orang. Hei, lu baru kelas 1 SD, weh. Gitu. Udah suka sama orang. Baru kelas 1 SD, weh. Gitu kan. Tapi kan anak, untung lu udah ngomong sama kita. Nggak ngomong sama yang lain. Bisa bayangkan kalau engkau datang sama Tuhan, lalu Tuhan ngomong, kita ngomong, Tuhan senang, kenapa? Ih, anakku begitu, terbuka sama aku, curhat sama aku, open sama aku. Apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan, hidup kita diubahkan, dan kita menghasilkan buah. Next. Yang terakhir. Pentingnya mendirikan kemah pertemuan bagi hidup kita adalah ruang untuk menerima janji Allah. Karena Allah telah berfirman, Ibrani 13:9b, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Apa yang disampaikan oleh Musa pada waktu itu pun sampai kepada kita. Dia gak akan meninggalkan kita. Ada satu ruang keputusan di mana janji Allah di Gunung Sinai itu digenapi. Di perjanjian baru hari-hari ini, ketika engkau datang sama Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kehidupan. Apa ya? Kenapa bisa terjadi? Karena ada ruang kemah pertemuan dalam hidup. Perjumpaan dengan Tuhan, muka dengan muka. Bapak Ibu, janji-janji yang spesifik hanya diberikan kepada orang-orang yang spesifik. Sekali lagi, janjian yang spesifik hanya diberikan kepada orang-orang yang spesifik. Orang-orang spesifik adalah orang-orang yang dikenal Tuhan secara spesifik. Kenapa seperti itu? Karena ketika ada kemah pertemuan, ada ketemu engkau dan Tuhan secara tatap muka ngobrol, Tuhan ngerti kamu secara spesifik. Ketika Tuhan ngerti kamu secara spesifik, Dia kasih janji kamu secara spesifik. Kita di sini nih, Tuhan bisa kasih janji umum. Aku akan berkati engkau melimpah. Umum itu. Tetapi ketika engkau datang ke pertemuan, one to one sama Tuhan, pribadi sama Tuhan, spesifik sudah. Kenapa? Karena di kemah pertemuan lah terjadi dalamnya. Bicara hati ke hati. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngomong sama seorang hati ke hati, Anda tahu hati orang itu. Orang itu tahu hati Anda. Ruang konseling kan gitu ya. Kebuka tuh semuanya. Jadi ketika engkau datang sama Tuhan, Tuhan langsung tahu spesifik. Pak, anakku, ini spesifik janjiku sama kamu. Spesifik. Kenapa? Karena engkau datang secara pribadi sama Tuhan. Maka hari-hari ini datanglah sama Tuhan, bangunlah kemah pertemuanmu supaya engkau dapat janji spesifik. Ya, kita dapat janji umum di sini. Allah Immanuel, Allah bersama kita, umum. Tapi ada janji secara pribadi. Itu sebabnya janji pribadi itu didapati orang Israel ketika dia mengenal Allah secara pribadi. Ketika
Abraham mau mempersembahkan Ishak. Benar ya? Anak satu-satunya. Dia bawa. Ketika dia mau persembahkan, lalu ada janji spesifik yang Tuhan kasih sama Abraham. Bukan janji umum. Apa janjinya? Aku akan menyediakan. Apa? Itu janji spesifik. Karena itu perjumpaan Abraham dengan Allah. Aku akan menyediakan. Lalu Abraham mengatakan, Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Orang Israel punya kebiasaan, yaitu menyebut nama Tuhan secara spesifik berdasarkan pengalaman dia dengan Tuhan. Spesifik. Dan itu dilakukan secara spesifik. Pribadi lepas pribadi. Ketika Yakub berdoa, dia bilangkan, ini tempat Tuhan dikatakan Betel. Ada janji langsung dikasih tahu. Namamu bukan Yakub lagi, namamu akan jadi Israel. Itu spesifik itu. Apa? Ketemu dengan Tuhan secara pribadi, dan itu yang Tuhan inginkan. Apakah Allah menyertai? Ya. Dia Elohim, Allah yang dahsyat, dia menyertai orang Israel. Tetapi kepada umatnya, kepada pribadi-pribadi yang datang secara pribadi kepada Tuhan. Personal sudah. Di kemah pertemuan lah, engkau dan saya akan mendapat janji spesifik. Siapa yang mau janji spesifik? Oh, saya mau. Amin. Ya. Jadi kalau Anda datang ke ibadah ke tempat ini, gereja bergereja bukan cuma minggu. Karena ini eklesia, bersekutu bersama-sama dengan orang percaya. Tetapi ketika engkau ketemu dengan Tuhan secara pribadi, that's the real one. Dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu yang stres itu, di meja kantor mulai kerja, Tuhan aku stres, tekanan, minta ampun Tuhan, berhenti bekerja sebentar. Lalu bangun kemah pertemuan itu, Tuhan aku mau ngomong dong sebentar, mau dialog. Dimanapun, kapanpun, bukan minumnya itu, yang lainnya. Ya, Tuhan akan hadir sama kita. Ya kau duduk berdoa gitu, lalu Tuhan akan bicara sama kamu. Nak, hari ini aku punya janji sama kamu, jangan khawatir hari ini. Janji Tuhan hari itu. Kenapa? Karena kesusahan hari ini cukuplah. Ya, spesifik kan? Ya. Tapi kalau kau datang ke gereja, ya umumlah dapat. Bayarnya lebih mahal spesifik Bapak Ibu. Anda dapat dokter spesialis. Dokter spesialis itu mahal. Ketemu dengan Tuhan secara pribadi itu spesialis. Bukan cuma VIP, VVIP. Pernah bayar tiket VIP, ngerti itu maksudnya? Dan ini free. Datang ke Tuhan. Bangun kemah pertemuan. Dimanapun Anda berada. Bangun kemah pertemuan. Sehingga engkau ketemu dengan Tuhan tatap muka. Dan kau ngomong, Tuhan makasih ya hari ini. Ya. Tuhan pimpin langkahku ya. Iya nak. Dan Tuhan katakan, jangan khawatir. Percaya deh, hari itu akan menjadi hari yang berubah dalam hidupmu. Mengapa? Karena firman Tuhan katakan, aku sendiri. Apa kata dia? Aku sendiri. Ingat, kalau dia sendiri yang turun tangan, artinya dia gunakan seluruh perangkat kerajaan surga untuk ikut bersama-sama dengan dia dalam kehidupanmu. Amin. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Di Keluaran 33, di dalam kemah pertemuan yang sama. Di kemah pertemuan itu dialog antara Musa dengan Allah. Dia bilang begini, Tuhan, Allah, dengar ya. Kalau engkau
nggak bareng sama aku, ini di kemah pertemuan ya Bapak Ibu ya, spesifik ya. Kalau engkau nggak mau sama aku nggak mau jalan ya. Ingat ini, kalimat ini keluar hanya terjadi di kemah pertemuan. Artinya apa? Artinya sudah personal. Tuhan, ingat ya, kalau engkau nggak bersama aku nggak mau jalan. Maka berjalanlah bersama dengan aku. Amin. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila kau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Apa? Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. This is specific. Dengan yes, pimpin langkahku setia. Apa? Kemuliaan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak yes God, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan sekali lagi ya, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan lebih lagi, bila engkau tak besertaku, kita apa syakada, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan
ada di tempat ini. Makasih. Kami memang hari ini secara umum datang Tuhan. Tapi aku tahu dengan jelas mereka yang datang hari ini, yang datang dengan secara pribadi kepada Engkau, mereka akan menemukan janji yang spesifik dalam kehidupan mereka. Aku berdoa setiap jemaat-Mu Tuhan, Roh Kudus, tuntun langkah kami. Kami gak ada apa-apanya. Kami bisa punya kekayaan, kami bisa punya uang yang banyak, kami bisa punya pengetahuan, hikmat, marifat. Kami bisa punya orang dalam, backingan yang kuat. Tapi itu sia-sia. Karena itu semua bisa binasa, tidak kekal. Tapi kalau dengan Engkau, karena kalau Kau katakan aku sendiri, maka perangkat kerajaan surga, kemuliaan-Mu akan bersama dengan kami. Dan kalau kemuliaan-Mu datang, maka kegelapan sirna, takut dan gentar. Terima kasih atas pagi ini. Jangan pernah berhenti bekerja ya Roh Kudus. Kesembuhan, kekuatan, pembebasan, terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dapat berkat dan sejahtera Tuhan, kesembuhan, sama-sama kata